Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu di dalam buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita inspirasi menuju ke jalan, menuju ke Eden melalui kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana kesehatan yang ada dalam tubuh kita dapat melihat melalui prinsip yang ada di Eden. Untuk kita belajar bagaimana Tuhan ingin untuk kita hidup dekat kepadanya. Sehingga dalam buku ini memberikan kita 5 poin penting untuk kita dapat belajar, di mana memberikan kita untuk kita belajar perubahan pola hidup kita supaya kita setiap hari lebih dekat kepada Tuhan dan memiliki kesemangatan yang kokoh dan juga menambahkan semangat kita di hari-hari mendatang, dan juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul fisik, mental, dan spiritual kita, menginspirasi, mendorong, dan juga memotivasi kita untuk kita mencari Tuhan lebih dekat. Dan juga di sini dikatakan bahwa kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Bagaimana kita belajar untuk kenal akan pencipta kita, dan kita memiliki wawasan yang luas tentang pencipta kita di dunia ini. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Pria Berbaju Putih. Ayat intinya terambil Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Halo dokter, cepat datang. Pasien di kamar 15 sedang dalam keadaan tidak baik. Saya bernapas dalam-dalam dan memejamkan mata. Saya membutuhkan hanyalah tidur nyenyak dan tidak terganggu setelah bertugas selama 2 hari dan 2 malam. Saya telah melihat lebih dari 200 pasien dalam 48 jam terakhir. Dan besok saya akan bertugas lagi. Kepala saya terasa kosong. Tubuh saya mati rasa karena kelelahan. Telepon jatuh dari tangan saya sebelum penelepon selesai berbicara. Tidur adalah satu-satunya hal yang bisa saya konsentrasikan. Baik, pelajaran menceritakan bagaimana perjuangan seorang dokter. Tetapi kita melihat ini disamakan dengan perjuangannya Tuhan untuk kehidupan kita. Kita lihat di sini bahwa pria berbaju putih. Kalau kita melihat Tuhan menggunakan jubah putih, dokter juga menggunakan jubah kedokterannya yang putih juga. Dikatakan anak manusia datang bukan untuk melayani tetapi untuk melayani. Tuhan datang untuk melayani akan kehidupannya, bukan kita melayani dia. Begitupun ceritanya si dokter. Dia datang untuk melayani pasiennya, bukan pasiennya melayani dia. Kalau kita melihat di sini, pasiennya sudah dalam keadaan tidak baik sehingga dia memanggil dokter. Kalau kita melihat cerita di sini, dokternya sudah sangat kelelahan ya, karena dia sudah 48 jam bekerja tidak berhenti, dan dia juga sudah melihat 200 pasien. Tetapi pada saat dia dibutuhkan untuk pasien di kamar 15 ini, dia ditelepon untuk datang lagi. Tetapi apa yang dalam pikirannya sudah kosong karena dia sudah merasa kelelahan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia terus untuk menjalani akan pengorbanannya. Begitupun Tuhan untuk kehidupan kita. Seringkali kita melakukan setiap kesalahan-kesalahan, tetapi dia terus datang untuk kehidupan kita. Sebagaimana yang contoh yang disamakan dengan dokter tersebut. Dia sudah kelelahan melihat banyak pasien, tetapi dia masih mau untuk melayani. Meskipun pikirannya sudah kosong, tetapi dia mau untuk menjalankan misinya. Begitupun Tuhan, dia tidak mau kita tidak selamat, sehingga dia terus datang kepada kehidupan kita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Meskipun di dalam tubuh dokter tersebut dikatakan bahwa tidur satu hal yang bisa dia konsentrasikan. Karena sudah 48 jam, dia ingin untuk istirahat. Tetapi apa yang dia harus lakukan? Dia harus bisa untuk membantu akan pasien tersebut. Begitupun Tuhan, dia setiap hari melihat akan aktivitas kita. Kita seringkali menyakiti akan hatinya, tetapi dia datang terus menerus. Dia tidak mau untuk tinggalkan kita, sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Sebab itu marilah kita berubah, marilah kita mencari jalan untuk kita lebih dekat kepadanya. Karena pada saat kita dekat kepadanya, semua jalan yang kita tempuh adalah jalan yang luar biasa baik untuk kehidupan kita. Namun tuntutannya tidak berhenti. Halo dokter, cepat datang. Halo dokter, halo. Seperti robot, saya mengenakan jas putih saya. Di kepala saya adalah satu kalimat yang diputar berulang kali seperti kaset rusak. Kamu adalah pria berpakaian putih di tempat kain linan kotor itu. Baik, kalau kita melihat contoh ini seperti bagaimana kita melihat akan contoh pengorbanan Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan tidak berhenti untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sebagaimana dokter juga, dia ditelepon terus-menerus untuk datang dengan cepat menyelamatkan akan pasien tersebut. Jadi kita harus ingat, satu pengorbanan yang dilakukan adalah satu pengorbanan untuk menyelamatkan akan jiwa orang tersebut.
atau jiwa orang yang sakit. Kita adalah orang yang sakit yang Tuhan selalu datang untuk menyelamatkan kita. Sebagaimana dokter datang untuk menyelamatkan pasiennya yang sakit. Jadi kita lihat bahwa pengorbanan dokter ini sangat luar biasa. Meskipun dia sangat lelah, dia ingin untuk istirahat. Tetapi dia dipanggil untuk bisa menjadi penyelamat atau untuk bisa melayani akan pasien tersebut. Di dalam cerita ini dia melihat bahwa dia adalah pria berpakaian putih di tempat kain linan yang kotor. Yang artinya adalah dia orang berdosa, tetapi dia mau untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan akan pasien tersebut dengan pakaian berwarna putih ini. Dia menceritakan bagaimana Tuhan mau untuk menyelamatkan akan kita umat manusia. Sehingga dia rela untuk berkorban, untuk membuatkan satu cerita untuk kehidupan kita masing-masing. Untuk kita belajar bahwa Tuhan mencintai akan kehidupan kita seutuhnya. Ya, kematian sedang terjadi. Kematian sedang terjadi lagi. Pikir saya ketika saya merawat pasien lain. Kamu ingin menang? Saya sudah bertarung denganmu berkali-kali. Tetapi Tuhan hanyalah yang akan mengambil keputusan terakhir, bukan kamu. Tadi malam seorang ibu muda pada pukul 3 terjadi kepada seorang anak kecil. Maka mereka menatap saya dengan penuh keyakinan. Saya ingin berteriak. Kata AIDS menusuk otak saya. Saya tidak memakai jubah Tuhan. Saya tidak lebih dari jari kelingking ketika di tangannya yang perkasa. Tetap saja saya melawan dosa, kegelapan, dan iblis. Bagaimana dia menghadapi setiap pasien yang ada. Dia katakan bahwa ada yang berteriak tengah malam. Ada juga yang meninggal. Tetapi apa yang dilakukan? Dia katakan di sini bahwa jika kita ingin menang, maka kita harus memiliki satu perjuangan. Di mana kita berjuang untuk melawan setiap keinginan kita. Untuk kita keluar sebagai satu pemenang di dalam kehendaknya Tuhan. Karena kita melihat di sini, kita harus bertarung berkali-kali untuk bisa kita kenal Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat mengambil keputusan di dalam pertarungan kita. Kita tidak bisa memutuskan, tetapi Tuhan yang bisa memutuskan semuanya itu. Jadi marilah kita mengorbankan diri kita untuk orang lain untuk dapat menyelamatkan dia. Tetapi bukan karena pengorbanan itu kita dapat menyelamatkan dia, tetapi Tuhanlah yang membuat keputusan tersebut. Jadi pada saat Tuhan datang untuk kehidupan kita memakai jubahnya Tuhan, maka dia ingin untuk menyelamatkan kita dengan tangannya yang perkasa. Untuk kita bisa melawan akan dosa-dosa, keluar dari kegelapan, dan juga melewati setiap godaan yang datang dari iblis. Bagaimana Tuhan mau untuk kita belajar, bagaimana Tuhan mau untuk kita bisa mencintai dia dengan contoh yang ada ini. Supaya kita bisa melihat Tuhan sangat adil untuk kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya saya sudah melupakan orang-orang yang keluar dari pintu rumah sakit yang dilengkapi kegembiraan. Tubuh mereka kembali sehat. Saya memang bertanya-tanya tentang jiwa mereka, tetapi hanya sesaat. Saya harus bergegas untuk mengurus orang lain. Saya masih berharap andai saja saya tahu jawabannya, tetapi bagaimana cara menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan. Saya belajar untuk rendah hati, bekerja daripada tidur, berdoa daripada menangis. Dan saya terus berlari menyusuri koridor menuju kamar 15. Saya di sini, temanku. Saya memahami pertanyaan di mata Anda. Mengapa saya? Anak-anak saya masih muda, tugas saya masih jauh dari selesai. Saya memegang tanganmu, saya memberimu suntikan untuk menenangkan rasa sakitmu. Tetapi saya ingin menangis. Ya Tuhan, saya kehilangan seorang teman. Namun pria berbaju putih tidak seharusnya menangis. Mereka tidak menginginkan air mata saya atau perasaan saya. Hanya keahlian saya, otak saya, tidur saya, hidup saya. Baik, pelajaran sangat menarik yang diberikan untuk contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang kita seringkali ingin bahwa ini adalah hal yang tidak penting untuk kehidupan. Tetapi bagaimana contoh ini dapat merubah kita. Untuk kita melihat sisi yang berbeda yang Tuhan ingin untuk kita hidupkan juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana dokter ini sangat gembira pada saat dia melihat orang keluar masuk dengan penuh kegembiraan dari rumah sakit. Tetapi bagaimana dia melihat bahwa pada saat orang keluar dengan gembira, dia mungkin mendoakan mereka tetapi hanya sesaat. Karena dia memiliki tugas lagi untuk menyelamatkan akan orang lain atau melayani akan orang lain. Jadi tugasnya sangat mulia, dia ingin bisa untuk mengurus orang lain. Dia mengorbankan dirinya untuk tidak tidur, tetapi dia hanya bisa untuk menangis dan berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan bisa membantu dia untuk melewati semuanya. Jadi pelajaran sangat menarik. Tuhan menyatakan hidupnya untuk dokter tersebut untuk memberitakan cerita kepada kita. Untuk kita belajar bagaimana perjuangan dia
untuk bisa melewati setiap ujian yang ada. Dikatakan di sini bahwa namun pria berbaju putih tidak seharusnya menangis, atau pada saat temannya sendiri meninggal pun dia tidak boleh menangis, karena apa yang dia lakukan harus sesuai dengan keahliannya dia. Otaknya dan tidurnya, hidupnya juga harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi misinya dia. Dia mengambil sebagai seorang berpakaian putih, berarti dia harus bisa bersedia melihat situasi yang ada dengan apa yang dihadapi, sehingga dia melihat bahwa dia masih muda pun dia harus bisa untuk berkorban untuk menyelamatkan akan diri orang lain. Ya Tuhan, bagaimanakah Engkau menanggung kesengsaraan dunia ini? Bagaimana cara Engkau menyembuhkan? Kalimat kita harus berdoa untuk menghibur Tuhan terngiang di telinga saya. Apakah itu benar Tuhan? Apakah doa saya menghibur Engkau sebagaimana Ia menghibur saya? Jadi dengarkanlah doa ini saya Tuhan, bantu saya melewati hari selanjutnya. Tugas saya adalah dengan orang-orang yang hidup. Tuhan bersama-samalah dengan semua tenaga medis yang memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Baik, pelajaran yang sangat menarik yang diberikan dalam pelajaran ini. Bagaimana perjuangan seorang medis untuk bisa melihat orang kembali sehat dan bahagia. Tetapi apa yang dia hadapi adalah sangat sulit untuk diceritakan, karena kelelahan yang dimiliki bisa membuat dia untuk sakit juga, tetapi karena pengorbanannya dia menerima situasi sehingga dia bisa untuk melewatinya, sehingga apa yang dia ingat adalah Tuhan yang selalu memberikan dia kekuatan, sehingga setiap hari dia hanyalah berdoa untuk meminta Tuhan menghibur dia, untuk membantu dia untuk keluar dari setiap kelelahan yang ada. Bagaimana contoh ini dapat kita lihat, Tuhan datang untuk kehidupan kita. Dia datang untuk melayani kita sebagai orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Dia mau untuk kita selamat, dia mau untuk kita bisa keluar dari setiap dosa yang kita sudah lakukan, sehingga dia mau untuk menyelamatkan kita, sehingga dia datang untuk kehidupan kita semua supaya kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.